Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, kemudian untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, pemirsa, ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat di edisi pagi hari ini. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional, bahkan internasional juga ini Anda bisa baca. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini ya nanti kita akan diskusikan, kita akan bincangkan ini berkaitan dengan topiknya asik dan semat kuliah di FISIB ya, UGJ, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Budaya ya, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, pemirsa, atau UGJ. Nah, bagaimana sih ini FISIB ya, FISIB UGJ ini menjawab kondisi saat ini, misalnya kebutuhan dan seterusnya, nanti kita akan tanyakan ke sejumlah narasumber di pagi hari ini. Kemudian bagaimana dengan sarana prasarana penerimaan mahasiswa baru PMB ya di FISIB UGJ, kemudian trennya ini pemirsa, setiap tahun animo bagi calon mahasiswa untuk masuk ke FISIB UGJ ini saat ini seperti apa, nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Bagaimana dengan gagasan-gagasan dari sang dekannya nih pemirsa berkaitan dengan FISIB UGJ ke depan ya. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Lagi spesialis ganjal ATM beraksi di Cirebon. Modal tusuk gigi dapat 71 juta. Itu pemirsa. Lolos dari Cirebon diciduk ketika akan beraksi di Solo. Ya, kemudian gagasan langsung Pak Wali Kota. Cirebon ngobeng, Cirebon ngobeng you, bikin hari jadi ke 653 lebih terasa. Itu pemirsa. Kemudian ketika pria bule nikah dengan warga Jagapura Kidul Cirebon. Bagaimana cerita lain di balik itu pemirsa, Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Membaik memburuk, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Afiati jadi anggota biasa dengan proses panjang, Ruri resmi menjadi ketua DPRD Kota Cirebon. Itu pemirsa. Kemudian Wakil Bupati Natuna lihat potensi Cirebon. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Nih pemirsa, ada pernyataan dari Pak Aceng Sudaman nih pemirsa. Hanya buang anggaran. Peserta open bidding minim, Bupati diminta untuk tunjuk dan ajukan saja calon sekda. Itu pemirsa. Kemudian ongkos kirim naik, bisnis rotan menjadi lesu. Bupati ajak ICMI untuk kolaborasi bangun daerah. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Ruri mohon dukungan, Afiati semoga lebih baik. Fitra Malik duduki ketua fraksi Gerindra. Kemudian Partai Umat siapkan caleg-caleg yang berkualitas. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut,
Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya, ini pemirsa terutama Anda di Kabupaten Cirebon sudah tidak asing lagi dengan sosok yang ada di sebelah saya nih pemirsa. Saat ini sebagai Dekan FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati ada Dr. Haji Nuruddin Siroj, Dr. Andes MA MSI. Selamat pagi Pak Nuruddin. Assalamualaikum. Salam. Apa kabarnya Pak Nuruddin? Alhamdulillah. Iya, ini lama nggak ketemu ya, Pak Nuruddin. Hanya ketemu di sosial media saja ya. Iya. Oke. Dan kemudian di sebelah Pak Nuruddin, ini pemirsa ada mahasiswa FISIP ya, program studi ilmu komunikasi, Firnika Amanda HP. Selamat pagi, Firnika. Selamat pagi, Mas. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sangat Oke, baik dan ini semangat. datanya luar biasa juga prestasinya nih ya, Firnika. Dan pemirsa di sepanjang acara ini, saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung, Anda bisa ngebel langsung di line telepon 0231 482138 ya. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pertanyaan ini melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. Asik dan semangat kuliah di FISIP UGJ. Saya langsung ke Pak Nuruddin ya, sebagai Dekan FISIP UGJ. Ini gagasan atau saat ini nomenklatur FISIP berubah jadi FISIP saat ini. Ini maksudnya apa nih, Pak Nuruddin? Ya, biar pemirsa di rumah ini tahu gitu. Ya, FISIP jadi FISIP gitu. Iya. Pertama karena perubahan nomenklatur itu karena sebab munculnya prodi baru, yaitu pertunjukan dan seni. Oleh karena itu menjadi berubah. Dan kedua, soal budaya tentu cakupannya lebih besar. Semoga dengan perubahannya nomenklatur orang menjadi lebih tertarik terhadap fakultas kita. Itu ya. Iya. Oke. Dan FISIP sendiri, ini kan zaman terus berubah nih ya, Pak Nuruddin. Nah, untuk menjawab kebutuhannya, apa langkah-langkah yang diambil dari pihak dalam hal ini FISIP sendiri gitu, FISIP UGJ sendiri? Langkah kita sejak munculnya perubahan gaya hidup, FISIP telah melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya adalah meningkatkan laboratorium televisi, laboratorium radio, berbagai laboratorium kita tingkatkan, sarana prasarana serta sumber daya dosen ditingkatkan. Dokter-dokter kita sudah separuh lebih di kita. Calon dokter juga banyak. Calon dokter juga banyak. Dan insya Allah pada tahun depan akan melahirkan dokter kira-kira 4, ada yang dari Gajah Mada, dari IPB dan dari Unpas. Itu semua disebabkan karena mencoba untuk merespon tantangan zaman serta pasar yang dibutuhkan. Kira-kira itu. Itu ya. Jadi pokoknya sebentar lagi ini akan panen dokter ya. Panen dokter. Karena karena dosen-dosen yang S2 juga tengah menyelesaikan program S3-nya ya. Oke. Kemudian itu tadi sarana prasarana yang menarik ya, di FISIP ya, UGJ ini. Nah, itu sarana prasarana untuk menopang kegiatan perkuliahan, studi. Nah, itu yang tadi disebutkan Pak Nuruddin, itu televisi sudah ada ya. Nah, kalau tentang laboratorium politik, ilmu politik gitu misalnya. Di jurusan administrasi negara, kita menyediakan laboratorium politik yang menghimpun dokumen-dokumen dan peristiwa-peristiwa politik. Jadi diharapkan ketika orang luar melakukan riset di Cirebon, maka kita menyediakan berbagai dokumen peristiwa politik sejak tahun 1965 sampai sekarang. Jadi insya Allah dokumen-dokumen itu ada. Oleh karena itu kita bermimpi agar FISIP ini jadi acuan daripada laboratorium politik, peristiwa politik di wilayah 3 Cirebon. Itu ya. Baik. Oke, tahan dulu nih Pak Nuruddin ya. Saya ke mahasiswa FISIP Prodi Ilmu Komunikasi, Firnika ya. Firnika saat ini semester berapa sih? Sekarang Firni semester 7, Mas. Oh, Firni semester 7 sudah masuk gitu semester ya. 7. Nah, waktu awal masuk ke UGJ ya, ya ke FISIP UGJ, itu atas dorongan siapa? Sendiri, ngikutin teman, orang tua, atau memang
dari siapa gitu? Kalau untuk masuk ke FISIP sendiri ya atau UGJ itu sebenarnya emang dorongan dari diri sendiri, Mas. Oh, diri Jadi sendiri. emang Firni tuh suka dalam dunia komunikasi. Memang dari SMA sudah muncul passion yang mengarah ke dunia komunikasi. Nah, terus kebetulan karena kakak ada di Cirebon, terus Firni diskusi kembali, kira-kira kalau mau kuliah di Cirebon, universitas apa sih yang bagus, yang sekiranya bisa menampung wadah untuk Firni lebih berekspresi lebih jauh. Nah, dari diskusi itu, akhirnya Firni dan keluarga memilih UGJ sebagai wadah untuk Firni berpendidikan yang lebih jauh. Oke ya, ngambilnya program studi ilmu komunikasi Iya, betul. gitu ya. Suka menulis juga nih Iya. kalau komunikasi. Iya, betul, Pak. Oke, karyanya juga ada gitu ya karya Firni. Ada. Cerpen, puisi, artikel? Kalau Firni lebih ke arah artikel. Artikel. Aduh, Mas. luar biasa. Artikel atau karya-karya ilmiah yang lain, kayak Banyak baca esai, juga karya nih. tulis ilmiah. Oh, gitu ya. Iya. Oke, dan itu alasannya. Ini sudah semester berapa? Semester 7. Semester 7. Apa yang sudah didapatkan dari FISIP UGJ? Oke, yang didapatkan tentunya banyak ya Mas ya. Ke diri sendiri tentunya ilmu pengetahuan, terus circle yang berkualitas atau lingkungan yang berkualitas atau pertemanan yang berkualitas, kemudian pengalaman-pengalaman yang berharga. Sebenarnya dari mata kuliah di ilmu komunikasi atau di FISIP, sebenarnya itu juga menjadi landasan atau acuan Firni untuk menulis juga. Jadi lebih ke passionnya seiringan dengan mata kuliah atau ilmu pengetahuan yang disajikan di FISIP itu sendiri. Oh, jadi sudah banyak yang didapatkan. Sudah banyak karya-karya yang Firni ciptakan atau kejuaraan-kejuaraan itu juga salah satu bentuk implementasi mata kuliah atau pembelajaran yang dilakukan di FISIP. Itu ya. Oke, tahan dulu nih. Prestasi dari Firni itu apa saja? Tahan dulu ya. Iya. Saya kembali ke Pak Nurudin nih. Iya. Ya, saya sebetulnya keder manggilnya nih ya. Biasa Kang ya di rumah nih. Oke, Iya. oke. Ya, ini kontribusi dari FISIP UGJ untuk daerah apa nih, terutama untuk pemerintah daerah, sumbangsinya Iya, ya. iya. Apa hasil penelitian dari FISIP UGJ diserahkan atau bagaimana? Tapi tahan dulu nih, Iya. Pak Nurudin Siro dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda, silahkan yang ingin bergabung silahkan di line telepon 0231 48 2138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan pertanyaan Anda tentang asyik dan semat kuliah di FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Budaya Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ. Silakan Anda bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. Silakan Anda ingin menanyakan tentang misalnya penerimaan mahasiswa baru, beasiswa yang ada di FISIP gitu misalnya, silakan Anda bisa ke nomor WhatsApp atau Anda bisa ngebel langsung. Saya kembali ke Pak Nurudin ya, tentang kontribusi dari FISIP UGJ untuk pemerintah daerah. Dalam artian misalnya di Ciayu Majakuning, apa yang sudah dilakukan? Silakan Pak Nurudin. Ya, jadi FISIP ini memang pada era sekarang telah memberikan banyak hal kepada masyarakat dan pemerintah daerah, terutama bagi mahasiswa semester akhir. Dia melakukan riset, melakukan KKN, lalu banyak hal. Dan memang banyak yang ditempatkan di dinas-dinas untuk melakukan magang di sana. Seterusnya adalah banyak lulusan-lulusan kita juga yang tersebar di wilayah ketiga Cirebon ini, baik di Pemda maupun BUMN. Iya. Itu lulusan-lulusan dari FISIP ini ya. Iya. Bahkan banyak yang di tingkat nasional. Semua itu diikhtiarkan oleh kita semua agar lulusan FISIP memiliki pasar sendiri, yaitu di tempat-tempat yang strategis yang berkaitan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang telah dididik di FISIP. Oleh karena itu, cara belajar di FISIP adalah cara belajar yang merdeka. Merdeka itu artinya cara belajar yang tidak perlu ada tekanan,
tapi kenyamanan yang kita dorong. Kenyamanan di prasarana dan kenyamanan dalam menyampaikan materi bagi dosen-dosen kita. Nah, itulah sebabnya para mahasiswa kita merasa aman, merasa tenang, nyaman. Lalu dimanjakan juga. Iya. Lalu kita kirim ke berbagai instansi dalam rangka untuk memasarkan produk kita, mahasiswa kita, supaya begitu keluar dia bisa diambil oleh instansi yang terkait. Oleh karena itu setelah lulus banyak mereka yang tadinya magang langsung kerja di situ. Oh, iya. Banyak juga begitu. Banyak, iya. Itu ya kontribusinya ya. Iya. Kemudian trennya nih, Pak Nurudin ya, setiap tahun tren atau minat dari calon mahasiswa baru untuk kuliah atau studi di FISIP UGJ itu bagaimana gitu? Setiap tahun? Iya, setiap tahunnya trennya naik. Dan alhamdulillah. Indikatornya apa naik itu? Indikator itu mahasiswanya setiap tahun lebih dari 500 mahasiswa barunya. Dan jumlah sekarang sekitar 1.500 lebih. Di tiga. Hampir separuh ya? Iya. Di tiga prodi itu. Prodi komunikasi, administrasi publik, dan seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan ini adalah prodi bontot ya, baru 2 tahun. Dan mudah-mudahan banyak yang ini. Dan dosen-dosen kita di prodi seni dan pertunjukan juga ahli seni. Banyak hal yang ia miliki dan insya Allah dia akan mendidik mahasiswanya menjadi mahasiswa yang siap pakai dalam hal pertunjukan. Oh, itu ya. Iya. Oke, tahan dulu, kembali saya ke Firni nih. Ini prestasi. Sebelum saya ke prestasi nih, tadi disebutkan oleh Pak Dekan ya, Pak Dr. Nurudin Siroj itu belajar yang nyaman, belajar yang sangat dimanjakan oleh fasilitas. Nah, saat belajar bagaimana sih di FISIP UGJ itu? Silakan Firni. Oke, makasih Mas. Saat belajar, iya betul tadi apa yang disampaikan oleh Bapak, bahwa kita merasa nyaman. Misalnya kalau misalkan walaupun tugas menumpuk gitu ya dari dosen, tapi tuh di situ tuh gak ada yang memberatkan sampai stres atau gimana, Mas. Tapi kenapa gitu? Ya karena di situ ada toleransi dari dosen, ada bimbingan dari dosen mengenai tugasnya. Jadi memang lebih meringankan kita untuk mengerti materi dan mengerti tugas-tugasnya. Dan walaupun walaupun nyaman, tapi bobot atau value dari tugas itu dampaknya ke kita sendiri tuh besar. Gitu ya. Iya, Mas. Itu belajar yang nyaman tuh bagaimana? Belajar yang nyaman itu. Iya. Belajar yang nyaman adalah belajar yang kita merasa didampingi, kita merasa dilindungi sama dosen, terus kita nggak merasa dituntut atau kita merasa tidak mempunyai ruang aman. Nah, ini yang susah ini. Iya, betul sekali. Kemudian untuk belajar yang nyaman juga disediakan sarana prasarana juga yang lab televisi ataupun radio. Itu kalau misalkan anak ilmu komunikasi yang mengarah ke broadcast, kayak Firni sendiri juga suka broadcast kan, itu sangat membantu mahasiswa-mahasiswa seperti Firni untuk mengekspresikan bakat atau minat dari mahasiswanya. Gitu, Mas. Iya, dalam data yang ada di saya, beberapa prestasi ya yang Firni genggam itu diantaranya apa sih gitu, Firni? Oke, mungkin Firni sebutkan yang menurut Firni ini sangat merasa terkesan gitu ya, Mas ya. Yang pertama prestasi Firni nggak jauh-jauh dari dunia kepenulisan ya, Mas. Yang pertama ada juara mengikuti jejak Pak Dekan juga ya. Juara 3 lomba esai nasional. Ya, kenapa ini membuat Firni berkesan? Karena menurut Firni bukan hanya nomornya saja, juara 3-nya saja, melainkan di situ Firni mampu mengalahkan diri Firni sendiri tentang saya UGJ ya, saingannya ada UGM, ada universitas. Tapi tidak minder ya. Tapi tidak minder di situ. Firni ini yang susah mengalahkan diri sendiri nih. Firni menang bukan karena juara 3-nya, tapi saya berhasil mengalahkan diri saya sendiri, mengalahkan keminderan diri saya sendiri. Jadi apapun ternyata UGJ juga bisa bersaing nih di kancah nasional dan dapat juara juga. Itu ya. Waktu itu semester berapa waktu jadi juara nasional? Masih semester 4. Semester 4 ya. Oke, kemudian di data di saya penulis buku juga. Firni itu. Penulis buku. 2 buku antologi ya. Oh. Ini ya, Firni itu di juara 2 lomba esai Manfest ya. Iya. Kemudian mahasiswa berprestasi 3 UGJ.
lomba news ini juga ya, Lomba news Unshort ya Inka. Communication, Iya. kemudian karya tulis terbaik ya, juga jilid 1 dan 5 waktu itu. Iya. Apa itu yang ditulis? Itu mengenai artikel. Jadi Oh, Firly artikel. masuk beberapa organisasi dan UKM kepenulisan. Di situ biasanya ada perlombaan juga. Nah, kita disuruh untuk menulis. Nah, di situ menulis mengenai artikel, isu-isu terkini, dan alhamdulillahnya memang jadi juara karya tulis terbaik di jilid 1 dan 5. Oke, itu inspirasinya dari mana ketika menulis itu? Inspirasinya dari lingkungan sekitar sih, Mas. Dari lingkungan sekitar, dari isu-isu yang berkembang saat itu juga. Dulu waktu SMA suka mengarang juga, waktu bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Nah, itu ya kuncinya di situ. Kemudian juara 3 lomba esai nasional di Universitas Negeri Gorontalo. Iya, Mas. Iya, waktu itu. Iya, waktu itu. Iya, semester berapa waktu itu? Itu deket-deket ini sih, masih semester 6 waktu itu. Firly berangkat. Waktu itu emang lombanya biasanya kan secara online karena pandemi sudah reda. Waktu itu Firly dan ada temen juga mahasiswa ilmu komunikasi juga berangkat ke Gorontalo untuk lomba esai nasional itu. Gitu Dan ya. alhamdulillah dapet juaranya. Tapi lagi-lagi di situ bukan karena juaranya ya, Mas, karena memang di situ banyak persaingan ya, ada dari Universitas Jambi, Universitas tentunya ya. Tadulako. Jadi memang lagi-lagi ternyata UGJ bisa nih bersaing di kancah Dan nasional. Firly membuktikannya ya. Iya, Firly dan teman-teman membuktikan itu. Itu ya. Kemudian ini pemirsa ternyata di tahun 2022 Firly juga sebagai mahasiswa berprestasi 1 ya. Ya, Iya, Mas. peringkat 1 nih ya. Iya. Di Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ ya. Di tahun 2022 ini. Luar biasa nih prestasinya. Ini di mahasiswa berprestasi di Universitas Swadaya Gunung Jati itu dari FISIP ya. Iya, Mas. Iya, bagaimana perasaan Firly? Bangga sekaligus senang ya, Mas, karena mahasiswa berprestasi ini juga merupakan ajang bergensi dari universitas. Setiap universitas tuh pasti punya mahasiswa berprestasinya sendiri. Alhamdulillah waktu itu Firly dihubungi sama KAUR untuk mewakili FISIP maju ke tingkat universitas sebagai mahasiswa berprestasi. Kemudian di tingkat universitas pun FISIP juga dilombakan dengan fakultas-fakultas yang lain untuk bersaing menjadi mahasiswa berprestasi. Oke. Gitu. Pesan Firly untuk pemirsa di rumah, apa nih pesannya yang terutama masih SMA ya? Iya. Apa silakan pesannya apa, masuk ke FISIP UGJ atau apa, silakan. Ya, buat teman-teman SMA yang sekarang masih cari universitas atau bingung, teman-teman pesan Firly, teman-teman kenali diri sendiri, kenali bakat dari teman-teman, kemudian pilih universitas atau jurusan yang sesuai dengan searah dengan passion teman-teman. Banyak hal cara kita mengekspresikan diri untuk membantu masyarakat, dan semoga teman-teman bisa memilih yang terbaik. Oke ya, tahan dulu, dan ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Pak Nurdin nanti akan saya baca, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, ada beberapa WhatsApp yang masuk, nanti akan saya baca. Dan saya di segmen ini saya hadirkan juga, ini pemirsa ada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Budaya ya, Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ, program studi Administrasi Publik, ada Rizka Nida. Ya, selamat pagi Rizka. Apa kabarnya Nida? Alhamdulillah baik, Bapak. Oke, ya. Sekarang semester berapa nih, Dak? Sekarang semester 7. Semester 7 Iya, sama semester 7. kayak tadi Firly ya? Iya, betul. Iya. Nah, waktu masuk UGJ itu inisiasi dari sendiri, dorongan teman, ngikutin teman, atau dari orang tua? Kalau untuk masuk UGJ sendiri itu dorongan saya, Bapak. Karena saya berpikir bahwa prospek administrasi program studi administrasi publik itu luas. Jadi di setiap lembaga ataupun organisasi itu pasti membutuhkan yang namanya administrasi. Oh, Seperti itu alasannya gitu Iya, ya? Bapak. Atau kadang orang tua kan, udah masuk aja ke administrasi publik untuk kerja ya lebih Iya, cepat. Kan pasti betul. alasannya begitu Iya, ya? Iya. Kemudian yang didapatkan ini sudah semester 7 kan? Iya, semester Berarti ini 7. lagi KKN atau? Iya, sebentar lagi KKN. Oh, beberapa- sebentar lagi ya. beberapa Yang di hari. dalam diri Nida, apa yang sudah didapatkan? Berarti sudah 3 tahun ya, mau 4 Iya. tahun sekarang. Iya. Apa yang sudah didapatkan? Iya, jadi yang sudah didapatkan saya itu dari program studi administrasi publik, alhamdulillah
saya mewakili sebagai delegasi mahasiswa untuk pertemuan administrasi publik se-Jawa Barat yang saat itu dilaksanakan di Universitas Parahyangan Bandung, sekaligus delegasi mahasiswa temu administrasi juga se-Indonesia di Universitas Tanjung Pura saat itu, Bapak. Gitu ya. Kemudian dari sisi belajar, gimana menurut Anda di administrasi publik itu? Nah, untuk dari belajar itu menurut saya sendiri tidak terlalu memberatkan, Bapak, ke Tidak mahasiswa. terlalu memberatkan? Iya, tidak terlalu memberatkan kepada mahasiswa, mulai dari tugas-tugasnya dan untuk bahan mendapatkan referensi untuk melaksanakan tugas-tugasnya itu juga mudah karena disediakan fasilitas mulai dari perpustakaan yang memadai serta bimbingan-bimbingan dosen seperti itu, Bapak. Gitu ya. Iya. Oke, tahan dulu, saya kembali ke Pak Nurudin ya, tapi saya baca dulu beberapa WhatsApp nih. Di antaranya ini dari Kaliwadas. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Apa kabarnya Pak Nurudin Siroj? Katanya ingat ketika 1999 sampai 2008 nih Pak Nurudin ya. Ingat dulu ya. Yang ingin saya tanyakan, katanya kalau FISIP ya pasca sarjana sudah lama dibuka ya FISIP ya. Sekarang FISIP. Nah, apakah dibuka program pasca sarjana? Kemudian yang ingin saya tanyakan untuk program strata 1 apakah juga ada beasiswa? Beasiswanya apakah saat sudah masuk atau daftar kemudian juga sudah tersedia beasiswa katanya? Terima kasih. Bagaimana dengan program beasiswa tahfiz Quran, ada tidak? Mohon penjelasan. Langsung dijawab saja. Silakan Pak Nurudin. Ya, Unswagati itu sejak lama ada beasiswa yang hafal Quran, ada beasiswa dari UGJ sendiri ada, dari Dikti ada. Nah, yang mendapatkan beasiswa itu ketika dia sudah mendaftar dan memiliki prestasi, dihitung dari prestasi. Itulah yang mereka dapatkan. Adapun yang S2-nya sejak lama memang FISIP itu ada, yaitu pasca sarjana konsentrasi di bidang administrasi publik. Ya, komunikasinya belum. Oh, komunikasinya belum ya. Dengan mungkin karena kenapa belum dibuka program komunikasi S2-nya? Ya, karena dokter-dokter di bidang itu belum memadai ya. Insya Allah ke depan ada. Iya, oke ya. Ini berikutnya. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Klayan ya. Pak Nurdin juga menanyakan tentang penerimaan mahasiswa baru atau PMB. Nah, apakah saat ini dibuka? Ini untuk gelombang keberapa ya? Kemudian syarat-syaratnya apa? Daftarnya di mana? Terima kasih. Ini dari pemirsa di Pasindangan ya. Oh iya. Ya, silakan Pak Nurdin, langsung dijawab. Ya, di Unswagati masih buka gelombang ketiga sekarang. Oh, gelombang ketiga. Ya, dan silakan daftar dan bisa bisa daftar melalui internet dan bisa datang langsung. Insya Allah jika mereka punya prestasi akan diperhatikan dalam hal beasiswa tadi. Oh, gitu ya. Kemudian satu lagi nih, ada 3 WhatsApp ya. Satu lagi ini dari pemirsa di Japura Bakti, Astana Japura ya, Kabupaten Cirebon. Juga ini menanyakan tentang penerimaan mahasiswa baru nih, Pak Nurudin ya. Boleh tidak ini dari SMA jurusannya bukan IPS tapi masuk ke FISIP katanya? Boleh tidak? Terima kasih. Ini dari pemirsa di Japura Bakti. Silakan. Dari ke FISIP boleh saja, apa saja biasa masuk. Dari IPA, IPS, dari agama juga, dari Alia misalnya, boleh. Nggak ada masalah. Jadi tidak melulu dari IPS ya ke FISIP gitu ya. Iya, kecuali kedokteran tentu berbeda. Oh iya. Kemudian ini Pak Nurdin ya, tentang FISIP misalnya kerjasama dengan perguruan tinggi lain, misalnya tukar ini ya, pengiriman mahasiswa ke luar negeri atau ke kampus lain, itu bagaimana mahasiswa FISIP? Jadi mahasiswa kita itu banyak yang pertukaran, pertukaran seperti di
di mana di luar Jawa, di luar Jawa dan bahkan di luar negeri pernah, dan tahun kemarin di Thailand itu. Dan kita sama-sama melakukan kunjungan ke sana pada waktu itu, dan banyak sekali yang kuliah di luar negeri atas kerjasama tadi. Karena Unswagati kerjasamanya banyak sekali di Eropa juga, di Prancis, kemudian Singapura, dan seterusnya banyak sekali. Dan Gitu ya. semuanya yang berprestasi bisa dikirim ke luar negeri. Oh, yang berprestasi. Iya, berprestasi. Nah, di sana berapa lama gitu Pak Nurdin biasanya? Ya ada yang 1 semester, 2 semester, dan ada yang beberapa bulan gitu. Tergantung pada minat dan pertukaran itu sendiri. Oke, dan ini juga ada pemirsa yang menanyakan dibukanya prodi baru, apakah ini berkaitan dengan pangsa pasar katanya Pak Nurdin. Iya. Ini ada pemirsa dari sumber yang menanyakan demikian. Iya, kita baca memang soal budaya itu dengan berbagai hal, dan di sekitar wilayah 3 ini belum ada jurusan seni dan pertunjukan. Iya, Maka kita coba untuk melakukan berikhtiar tentang itu. Nah, oleh karena itu anak-anak SMA yang berminat di bidang seni dan pertunjukan kita sediakan jurusannya. Nah, gitu ya. Jadi ini dibukanya juga atas dasar kebutuhan Iya, juga mungkin iya, ya. iya. Oke, kemudian kembali ke Nida nih. Nida, Iya. sebagai mahasiswa prodi administrasi publik ya, dari data juga ini Anda sebagai penulis ya, Iya. penulis 2 buku antologi. Iya. Apa betul itu? Iya, betul Bapak. Itu tentang apa gitu? Itu tentang kumpulan-kumpulan cerpen. Cerpen. Iya, dan saat itu pada saat waktu pandemi COVID-19 tuh Pak, itu saya memanfaatkan waktu untuk membuat buku antologi cerpen, dan alhamdulillah sudah 2 yang dicetak seperti Oh, itu. sudah 2 Iya, yang sudah 2. dicetak gitu Iya, ya. betul. Iya. Kemudian isi buku itu apa tentang bunga rampai itu? Iya, untuk isi bukunya itu yang pertama judul bukunya tentang work from health, Bapak. Itu isinya tentang mengenai langkah-langkah atau cara-cara cerita-cerita pengalaman dari setiap yang saya alami gitu, untuk beradaptasi dengan lingkungan yang namanya pandemi COVID seperti itu, Oh, Bapak. jadi ini kemungkinan ditulis juga saat pandemi ya? Iya, betul. Kemudian buku berikutnya apa gitu? Kan ada Nah, 2. iya. Apa yang di satunya itu? Buku yang kedua itu berjudul Abrakadabra Bahagia, Bapak. Apa itu? Ya, itu tuh beberapa cerita atau cara untuk bisa bahagia dengan beberapa versi seperti itu. Iya, ini dalam ini. Pak Nurdin ini bahagia. Versi Pak Nurdin juga pasti Iya, berbeda ini. iya. Iya. Ya, untuk menggapai kebahagiaan. Kemudian saya dapat informasi juga, Anda pernah ya, Nida pernah kemudian juga mengenai kurikulum yang saat ini ramai sedang jadi tren juga nih ya, sedang hangat diperbincangkan gitu ya, kurikulum merdeka atau menyusun kurikulum apa gitu. Anda pernah gitu? Nah, untuk itu Bapak pada tahun 2021 alhamdulillah dapat didanai juga dari Kemendikbudristek Dikti mengenai program kreativitas mahasiswa. Apa itu? Itu PKM, karya tulis ilmiah proposal yang dilombakan sewilayah nasional, dan alhamdulillah saat itu didanai dan mengenai tentang riset tentang kebijakan work from home di ASN, dan alhamdulillah kami juga mendapatkan bimbingan dari setiap dosen di PISIB seperti itu. Gitu ya. Iya. Itu berapa lama waktu itu? Itu 3-4 bulan Bapak pelaksanaannya. Ya, kemudian ini lolos pendanaan program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Iya. Anda juga pernah gitu? Iya, tahun ini Di kebetulan tingkat Bapak. nasional atau? Di tingkat nasional, karena yang menyelenggarakannya itu dari Kemendikbudristek Dikti, dan alhamdulillah kami hampir didanai sampai 20 juta lebih untuk melaksanakan pengabdian seperti Baik. Oke, tahan dulu ya. Iya. Nida dan juga Pak Nurdin. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, segmen terakhir ya. Saya masih membuka Anda. Silakan yang ingin kembali bergabung, Anda berinteraktifnya langsung ke nomor WhatsApp. Silakan ya, topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini, asyik dan semangat kuliah di FISIP UGJ Universitas Swadaya
Gunung Jati. Silakan Anda pemirsa, saya masih menunggu Anda, masih ada beberapa menit lagi ke depan. Kembali saya ke Nida. Nida, prestasi-prestasi yang tadi Anda sebutkan ya, kemudian di data di saya lolos magang dan studi independen. Apa itu di tahun 2021 kemarin? Ya. Jadi kebetulan kemarin mulai banyak Bapak yang dibuka mengenai pertukaran mahasiswa, magang, studi independen yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti maupun dari beberapa GNIK atau yang lainnya. Dan kebetulan kemarin saya melakukan studi independen dan magang selama 1 semester. Itu di mana? Dan alhamdulillah magangnya masih di daerah Cirebon, Bapak. Ya. Gitu ya. Yes. Kemudian ini lolos pendanaan program pengembangan mahasiswa wirausaha di tahun ini ya, 2022 gitu. Iya. Alhamdulillah pada tahun 2021 juga Bapak, namanya yang saat itu kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia yang saat ini diubah menjadi program pengembangan wirausaha mahasiswa, tetapi masih sama dari Kemendikbudristek Dikti. Dan alhamdulillah beberapa usaha yang saya usulkan melalui proposal itu didanai seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke. Selama hampir 4 tahun ini ya, menurut Anda studi atau sistem perkuliahan di FISIP UGJ itu seperti apa? Nah, untuk sistem perkuliahan di FISIP UGJ ini, yang pertama yang menurut pandangan saya Bapak itu ya, FISIP ini tidak seperti dari fakultas atau dari universitas-universitas lain gitu. Jadi di sini saya mendapatkan ilmu pengetahuan sekaligus pengalaman, banyak pengalaman dan beberapa pengetahuan dari setiap dosen, entah itu dari cara memimpin dalam perkuliahan, entah itu dalam membimbing ketika kami membutuhkan untuk mengerjakan tugas, seperti itu. Oke. Dan ini sebelum nanti saya ke Pak Nurudin lagi ya. Nida, siapakah yang berpengaruh pada diri Nida saat Anda menulis? Yang menulis berpengaruh, itu pekerjaan yang sangat susah loh. Ya, menulis betul. itu kan. Ya. Kalau tidak ada bakat, kalau tidak ada sering membaca itu susah. Ya. Siapa yang berpengaruh? Yang paling berpengaruh terutama diri saya sendiri, Bapak. Dari situ mungkin saya mencoba untuk melawan diri saya sendiri untuk bisa terus bergerak, untuk bisa terus menjadi yang terbaik, khususnya untuk diri saya pribadi gitu. Jadi kalau prinsip saya Bapak, jadilah terbaik dimanapun kamu berada, seperti itu. Itu biasa kalau menulis malam, pagi, atau setelah subuh? Biasanya menulis itu? Kalau menulis itu tidak menentu sih Pak, karena kalau misalnya saya sudah mendapatkan ide, saya harus langsung tuliskan. Soalnya kalau misalnya tidak dituliskan, itu bakal lupa atau mungkin tertutup sama dari SMA-nya suka mengarang juga ya, bahasa Indonesia. Ya, itu cikal bakalnya di situ. Saya kembali ke Pak Nurudin nih. Pak Nurudin, ini kan tadi menyambung dari Nida, kemudian tadi Firni, ini sudah pertukaran antar mahasiswa ya, studi itu ya. Saat ini di UGJ ada di FISIP itu. Dari luar, maksudnya dari luar UGJ studi di FISIP UGJ gitu. Ada begitu Pak Nurudin? Ada. Dari luar yang kuliah di kita itu dari Tarlac University, Filipina. Oh, Filipina. Dan itu lama dia kuliah di kita. Dan bahasa yang disampaikan dalam kuliah di kita itu adalah bahasa Inggris. Jadi memang pengantarnya ya? Pengantar dan pakai bahasa Inggris. Iya. Karena memang FISIP ini sudah mempersiapkan dosen-dosen yang bertaraf internasional tapi bertarif nasional. Tarifnya nasional, tapi tarafnya internasional. Iya, kira-kira gitu. Jadi semua sudah disediakan untuk merespon tuntutan zaman, supaya tantangan zaman itu bisa direspon oleh FISIP di dunia pasar, dunia pendidikan dan seterusnya. Oleh karena itu teman-teman semua, orang tua itu sebaiknya tidak perlu jauh untuk kuliah. Di FISIP itu banyak fasilitas, banyak sumber daya yang lebih dari cukup. Di FISIP UGJ lah ya. Oke. Kemudian saat ini nih program dari FISIP
UGJ sendiri nih, Pak Nurdin ya, untuk kontekstualisasi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nurdin itu apa gitu? Ya, Untuk mengejawanta itu iya, gitu ya. ya sekarang sedang penguatan satu di bidang literasi karena iya, berkaitan iya. dengan Iya. tuntutan zaman itu, kemudian fotografi itu kan ada lab fotografi, dan kita dorong itu supaya mereka keluar siap pakai di dunia pasar. Ya, kan di kita banyak wong duwe gawe gitu kan, wong duwe gawe yang kudu foto-foto dan seterusnya. Nah, kita menyiapkan sumber dayanya. Oh, iya di situ juga Iya. ya. Jadi yang disebut dengan siap pakai itu ya. Iya. Oke. Dan itu tentang tentang literasi itu apakah penyediaan literasinya dalam artian buku atau referensinya atau bagaimana gitu? Ya, dosen memberi tugas untuk melakukan transformasi berpikir dengan menuangkan pikiran-pikiran ke dalam bentuk tulisan. Nah, ya, tugas-tugas itu adalah cara dosen untuk menyampaikan ide kepada mahasiswa dan mahasiswa mengekspresikannya dalam bentuk tulisan. Oh, gitu ya. Jadi dalam dunia pendidikan disebut dengan hidden curriculum. Jadi kurikulum yang tersembunyi. Itu ya, gitu ya. hidden curriculum ya. Kemudian ini kembali ke Nida ya. Ini Anda juga pernah ini menjadi delegasi mahasiswa administrasi pada acara pertemuan mahasiswa sewilayah Jawa Barat gitu ya. Iya. Kemudian juga lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa tahun 2021 gitu. Apa betul? Iya, betul. Itu di mana gitu waktu itu? Yang Pertemuan saat- mahasiswa? Yang saat itu yang pertama di Jawa Barat itu di Universitas Parahyangan Bandung, Bapak. Kalau yang sewilayah nasional Indonesianya itu di Universitas Tanjung Pura saat itu. Oh, Tanjung Pura Iya, ya. Tanjung Pura. Oke. Dan saat ini sedang menulis juga, menulis lagi. Saat ini iya, insya Allah ingin menerbitkan buku pribadi, Bapak, buku solo seperti itu. Pribadi. Iya. Tentang perjalanan Nida atau apa itu? Iya, tentang perjalanan, tentang perjalanan diri saya pribadi Ini seperti sudah itu. biografi ya, sudah. Iya. Oke, kemudian ini tentang finalis mahasiswa berprestasi UGJ 2021 juga. Iya, alhamdulillah saat itu saya juga mewakili PISIB sebagai finalis dari mahasiswa berprestasi pada tahun 2021. Itu ya. Iya. Kemudian cita-cita Anda apa sih gitu? Kalau cita-cita saya ingin menjadi bagian dari Kemendikbudristek Dikti, Bapak. Oh, Iya. ingin menjadi bagian dari itu. Iya. Bukankah ini sudah menjadi bagian? Sudah menjadi bagian nih. Oh iya. Iya. Iya, Iya kan? betul. Apa juga berkarya lagi? Iya, berkarya lagi dan membangkitkan setiap mahasiswa dari berbagai universitas itu untuk menjadi lebih baik untuk Baik. membangun bangsa. Baik, seperti itu ya, baik. Dan sayang sekali nih Ustadz sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan. Sebelum saya tutup, Pak Nurdin silakan closing statement. Pesannya apa nih untuk pemirsa di rumah? Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah, FISIP UGJ telah menyediakan banyak hal untuk merespon pasar dan anak-anak Bapak Ibu sekalian di rumah tak perlu jauh-jauh berkuliah. FISIP UGJ telah menyediakan segalanya. Insya Allah akan terjawab. Oke, silakan Nida ya, closing statement singkat saja. Ya, buat teman-teman yang akan masuk universitas, jangan ragu lagi ya buat memilih Universitas Swadaya Gunung Jati di Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, terutama pada program studi Administrasi Publik serta Ilmu Komunikasi. Oke, ini terima kasih nih ya tadi Firni, Nida ya, Pak Nurdin Sirot sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraktif langsung via WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.